Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Pagi ini masih melanjutkan penjelasan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Pada mulanya orang bisa mengenal Allah itu adalah karena Allah telah memercikkan sebagian dari cahayanya ke dalam hati hambanya, sehingga hati manusia yang kena percikan cahaya Allah inilah yang kemudian akan bisa mengenal Allah. Dengan kata lain, dia mengenal Allah itu karena memang Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepadanya, seperti yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi seseorang tidak akan bisa mengenal Allah bila tanpa Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepadanya. Fa'ulima, maka diketahui annahu bahwasanya yastahilu mustahil. Mustahil itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan oleh akal. Apal wusulu sampai ila ma'rifatillahi pada mengenal Allah bi ghairillahi tanpa pertolongan Allah. Berdasarkan pengalaman Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali pada pengajian yang lalu, maka bisa diketahui bahwa seseorang mustahil bisa mengenal Allah bila tidak ditolong oleh Allah. Jadi dia bisa mengenal Allah itu karena dapat limpahan karunia dari Allah. Wala sabila, dan tidak ada jalan ila ma'rifatillahi ta'ala untuk mengenal Allah illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Jadi tidak ada cara lain untuk bisa mengenal Allah kecuali ya dengan pertolongan Allahnya. Mengapa demikian? Fa innal afhama, karena sungguhnya pemahaman-pemahaman, wal auhama, dan dugaan-dugaan, wal khawatiro, dan lintasan-lintasan hati itu ajizatun, lemah, qasiratun, dan terbatas, tidak mampu, an idraki tasawuriha, untuk menggambarkan bisuariha, dengan gambaran makrifat itu seperti apa. Kenapa orang tidak bisa mengenal Allah tanpa pertolongan Allah? Karena memang pemahaman manusia, dugaan-dugaan yang ada dalam pikirannya, lintasan-lintasan yang ada dalam hatinya itu semuanya serba terbatas. Sementara Allah itu zat yang tidak terbatas, sehingga sesuatu yang terbatas tidak mungkin akan bisa menjangkau yang tidak terbatas. Di kemampuan manusia itu sangat terbatas, sementara Allah itu zat yang tidak terbatas. Maka tentu saja yang terbatas tidak akan mampu menjangkau yang tidak terbatas. Maka orang tidak melihat Allah itu bukan karena Allah ketutupan, ya karena matanya itu yang ketutupan. Mata hatinya itu yang ketutupan, akhirnya tidak bisa melihat. Kalau Allahnya maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah, sehingga Allah itu tidak bisa ditutupi. Nah, fa kaifa, maka bagaimana tutiku seseorang mampu idraka musawwiriha, untuk mendapatkan atau menemukan yang menggambarkan, wa mu'aliliha, dan yang membuat sebab. Mengetahui sebabnya tidak bisa, apalagi mengetahui yang membuat sebab. Wa innamal haqqu, karena sesungguhnya Allah al-haq subhanahu dan maha suci Allah itu khalaqa, telah menciptakan al-khalqahu, makhluknya, kama syaa, sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah al-haq itu menciptakan makhluk tanpa ada intervensi dari siapapun, itu terserah Allah, ya, kama syaa, ala ma syaa, sebagaimana yang Allah kehendaki, menurut yang Allah inginkan. Jadi Allah menciptakan apa atau siapa, dalam bentuk seperti apa, itu tidak ada seorang pun atau siapapun yang mampu mempengaruhi Allah. Semuanya terjadi atas kehendaknya Allah.
Wa wafaqa, begitu juga ketika Allah menolong man kepada seorang, sya'a yang Allah kehendaki, lima pada suatu sya'a yang Allah kehendaki. Allah akan menolong siapa itu juga tidak ada yang bisa mempengaruhi Allah. Semuanya terjadi atas kehendaknya Allah. Ya, Allah punya hak prerogatif untuk berbuat apa saja. Ya. Siapapun tidak bisa mendikte Allah. Termasuk doa kita itu juga tidak bisa mendikte Allah. Di kita berdoa itu sekali lagi untuk menunjukkan bahwa diri kita itu sebagai hambanya Allah, untuk membedakan antara kita yang beriman dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu seumur-umur nggak pernah berdoa karena tidak percaya dengan Allah. Nah, kita yang ngaku percaya dengan Allah itu dibuktikan dengan berdoa. Adapun yang diminta itu kadang-kadang tanpa harus meminta pun sudah Allah berikan. Ya. Orang kafir itu tidak pernah minta rizki, tiap hari dikasih rizki, dikasih kesehatan, diberi hak hidup di muka buminya Allah, padahal dia nggak pernah meminta. Nah, kita kalau cuma minta seperti itu kan berarti permintaannya sama dengan apa yang tidak diminta oleh orang kafir. Ya. Maka mintalah sesuatu yang berharga kepada Allah, itu kalau ingin meminta ya. Tapi sekali lagi kita minta itu untuk menunjukkan bahwa diri kita itu hamba, untuk menunjukkan diri kita itu sebagai hamba yang selalu membutuhkan kepada Allah. Jadi kita minta taufik, minta hidayah. Wa arrofa, dan Allah memperkenalkan man pada seorang sa'a yang Allah kehendaki, bima dengan cara sa'a yang Allah kehendaki. Bagaimana orang itu bisa mengenal Allah? Ya terserah Allah. Allah punya berbagai macam cara untuk memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Bisa melalui sifatnya, bisa melalui ciptaannya, bisa melalui cahaya zatnya, terserah Allah. Maka orang bisa mengenal Allah itu ya macam-macam jalannya. Ada yang paling tradisional, paling gampang, seperti pada pengajian tauhid yang lalu pernah saya ceritakan ya. Jadi ada seorang ulama tauhid ingin mengetahui bagaimana caranya orang-orang kampung bisa mengenal Allah. Itu ternyata cara yang dipakai itu sederhana sekali. Karena yang ditanya ini kebetulan seorang peternak kerbau. Dia ngomongnya cuma gini ya. Setiap ada teletong itu menunjukkan ada kerbau. Tidak mungkin ada teletong, tidak ada kebunnya gitu. Artinya apa? Adanya alam semesta itu menunjukkan ada yang menciptakan. Karena tidak mungkin alam semesta ini jadi dengan sendirinya. Mengapa mereka pakai contoh kerbau? Ya, karena kebetulan yang ditanya ini tukang kerbau. Jadi dengan cara yang sederhana dia bisa mengenal Allah. Itu kenapa? Karena dikehendaki oleh Allah. Maka dimanapun orang tinggal, walaupun dia di pulau terpencil, jauh dari kota, bisa saja dia iman kepada Allah. Dan memang Allah selalu mengutus hambanya ya, dimanapun dia berada untuk memperkenalkan Allah kepada masyarakat, dimanapun dia berada ya. Yang bisa jadi ya dia termasuk nabinya Allah tapi tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, karena nabinya Allah itu kan banyak ya. Nabinya Allah itu banyak, walaupun yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25. Jadi dimanapun orang berada, tetap dia berada di bawah kekuasaannya Allah, sehingga bisa saja Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya tadi dengan berbagai macam cara. Wa qaulu Aliin radhiyallahu anhu, adapun ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya dengan apa engkau mengenal Allah, dia menjawab, nah apakah engkau mengenal Allah karena Nabi Muhammad atau kau mengenal Nabi Muhammad karena Allah? Kemudian Sayyidina Ali menjawabnya tidak kedua-duanya. Dia mengatakan walakin Allah arrafani nafsi, tetapi Allah telah memperkenalkan diriku pada diriku. Ketika aku mengenal diriku yang sesungguhnya, aku jadi kenal Allah. Ini kata-kata yang seperti ini kalau tidak melalui guru bisa salah paham, berarti dirimu adalah Allah, bukan ya. Jadi Allah telah memperkenalkan diriku pada diriku sendiri, akhirnya aku menjadi kenal Allah. Maka nanti di hadis Nabi bersabda, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Itu maknanya bukan berarti dirinya Allah, bukan. Nanti ada penjelasannya di bawah.
Ai bil ajzi, artinya dengan kesadaran bahwa dirinya seorang yang lemah, wal iftiqori, dan selalu butuh, ya. Fa'araftu, maka aku, kata Sayyidina Ali, mengenal annalaha robban, karena aku ini menyadari diriku lemah, diriku selalu butuh, maka aku jadi sadar kalau aku itu perlu Tuhan, ya. Aku ada itu bukan karena aku sendiri, aku ada itu karena diadakan, ya. Aku hidup itu bukan karena aku sendiri yang menghidupkan diriku, tapi aku hidup itu karena dihidupkan. Aku bisa itu bukan karena aku sendiri, tapi karena aku dibisakan. Terus pertanyaannya, siapa yang mengadakan aku, siapa yang menghidupkan aku, siapa yang membisakan aku? Dialah Allah. Itu makna dari seseorang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Mengenal dirinya sebagai hamba yang lemah, karena lemah dia butuh. Nah, yang dibutuhkan itulah Allah. Jadi kita itu lemah sekali, Pak. Kita ada itu karena diadakan, tidak bisa ada dengan sendirinya. Yang ada dengan sendirinya itu hanya Allah. Maka hakikatnya yang ada ya cuma Allah, dan adanya selama-lamanya. Kalau kita ini ada karena diadakan, dan keadaan kita ini juga hanya sementara, ya, suatu saat kita akan kembali menjadi tidak ada. Nah, kalau Allah akan ada selama-lamanya. Jadi makna dari kalimat yang diucapkan oleh Sayyidina Ali, walakinnallaha arafani nafsi, itu adalah aibil ajzi, yakni dengan kelemahanku, wal iftiqaru, dan butuhku, fa'araftu, maka aku mengenal annalaha robban, bahwa diriku itu punya Tuhan, aujadaha, yang mewujudkannya, ya, mewujudkan diriku, membuat aku hidup, membuat aku mampu, itu semuanya adalah Tuhanku. Walidzalika, maka dari itu qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya sangat populer, man arafa nafsahu arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya sebagai hamba yang lemah, maka dia akan mengenal Tuhannya sebagai zat yang maha kuat. Maknanya begitu. Jangan kemudian malah terus menganggap dirinya sebagai Tuhan, itu ya keliru lagi. Aiman arafa nafsahu, arti dari sabda Rasulullah tadi adalah barang siapa yang mengenal dirinya bil ajzi, dengan lemah, wal iftiqori, dan selalu butuh, arafa, maka dia akan mengenal robbahu, Tuhannya, bil kudrati, yang maha kuasa, wal ghina, dan kaya. Jadi fakir itu makna aslinya adalah butuh, membutuhkan, artinya tidak bisa berdiri sendiri. Kaya itu makna aslinya adalah yang tidak membutuhkan orang lain. Nah, semua makhluk Allah itu fakir, ya, semua Allah itu fakir. Satu-satunya yang kaya itu hanya Allah. Karena kalau Allah itu sudah nggak butuh sama apa-apa, ya. Allah berdiri pada dirinya sendiri, Allah tidak butuh sama makhluknya, tapi justru seluruh makhluknya lah yang selalu butuh kepada Allah. Tadi itu, kita ada diadakan, kita hidup dihidupkan, ya. Kita bisa dipisahkan, kita tinggal di muka buminya Allah, setiap saat menghirup udara yang disediakan oleh Allah. Jadi kita itu tidak butuh sama Allah, itu tidak pernah, ya. Sedetik pun tidak pernah. Detak jantung kita bisa berdetak itu karena didetakkan oleh Allah. Kita bisa bernafas itu karena dibisakan bernafas oleh Allah. Harus sadar seperti itu, ya. Jangan merasa tidak butuh sama Allah, ya. Jadi kalau toh kita menyembah Allah itu bukan karena Allah butuh dengan sesembahan kita, tidak. Sekali lagi tidak. Allah tidak butuh sama sesembahan kita, karena sesembahan kita itu sedikit pun tidak berpengaruh pada Allah. Seandainya seluruh umat manusia itu menyembah Allah, tidak menambah Allah tambah kaya, tidak. Kenapa? Oh, semuanya sudah miliknya Allah kok, ya. Sebaliknya, seluruh umat manusia tidak ada yang menyembah kepada Allah pun juga tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Di Allah itu tidak butuh sama ibadah kita, tapi kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Itu belajar ikhlas. Jangan merasa kita yang memberi Allah, Allah yang memberi kita yang butuh sama Allah.
Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Wa auha, dan Allah telah memberikan wahyu. Wa auha Allah Ta'ala, dan Allah telah memberikan wahyu ila Dawud alaihissalam, kepada Nabi Dawud alaihissalam. A'rifni, wahai Dawud, kenalilah aku. Wa ahrif nafsaka, dan kenalilah dirimu. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Dawud untuk mengenal Allah dan mengenal dirinya sendiri. Maksudnya Nabi Dawud disuruh mengenal dirinya sendiri. Faqala, kemudian Nabi Dawud menjawab, ilahi, wahai Tuhanku, araftuka, aku mengenalmu bil fardaniyati, dengan kesendirianmu, wal kudrati, dan kuasamu, wal baqoi, dan kekalmu. Wa araftu, dan aku mengenal nafsi, diriku, biddu'fi, dengan lemah, wal ajzi, dan tidak mampu, wal fanai, dan pasti akan musnah. Jadi Nabi Dawud ketika disuruh mengenal Allah dan mengenal dirinya sendiri, kemudian dia mengatakan, aku mengenal Allah, bahwa Allah itu zat yang esa, ya, tunggal, tidak ada yang menyamainya. Dan tunggalnya itu bukan karena gabungan dari beberapa unsur. Pokoknya esa ya esa, tidak kok kemudian tiga digabung jadi satu kemudian dikatakan satu, tidak ya. Tapi benar-benar ya memang tunggal, tidak ada yang menyamainya, dan juga bukan gabungan dari beberapa unsur. Maha kuasa berbuat apa saja, ya. Wal baqoi, dan kekal untuk selama-lamanya, tidak ada batasnya. Sementara ketika aku mengenali diriku sendiri, ternyata diriku itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa punya kemampuan apa-apa. Yang katanya ngaku kuat itu, coba disuruh untuk tidak bernafas setengah jam itu tidak bisa, ya, mati. Kalau dia tidak makan juga lemah, dan seterusnya. Jadi manusia itu penuh dengan kelemahan. Cuma kadang-kadang kesombongannya lah yang tidak menyadari, ya, menjadikan dia sadar bahwa dirinya itu lemah. Jadi manusia itu makhluk yang sangat lemah, ya, tidak punya kemampuan apa-apa bila tanpa ditolong oleh Allah. Wal fanai, dan manusia itu akan rusak, tidak ada yang abadi, ya, manusia itu akan rusak, tidak ada yang abadi hanya Allah. Faqala, kemudian Allah berfirman, ya Dawudu, wahai Dawud, al-ana, saat ini, araftani, sungguh engkau telah mengenaliku. Jadi setelah Nabi Dawud mengikrarkan dirinya sebagai orang yang lemah, hamba yang tidak punya kemampuan, sementara Allah adalah zat yang esa, kuat, kekal, maka Allah kemudian mengatakan bahwa saat ini engkau telah mengenaliku. Nah, wa qala Imamul Qusairi, dan telah berkata seorang ulama namanya Imam Qusairi. Imam Qusairi juga salah satu tokoh sufi generasi awal. Makanya ada kitab tasawuf tertua, menjadi induk dari segala kitab tasawuf, namanya Risalah Qusairiyah. Dia mengatakan al-ma'rifatu, ma'rifat itu sifatuman, sifatnya orang, arafallahu, yang mengenal Allah, arafallaha, yang mengenal Allah, bi asma'ihi, dengan nama-namanya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah. Kata Imam Qusairi, makrifat itu adalah sifatnya orang yang mengenal Allah dengan sifat-sifatnya Allah dan nama-namanya Allah. Setelah mengenal nama Allah dan sifat Allah, summa saddaqallaha, kemudian dia membenarkan Allah fi muamalatihi, dalam segala muamalahnya, dalam segala perbuatannya. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang salah, tidak ada perbuatan Allah yang keliru. Semua perbuatan Allah itu benar adanya dan tidak ada yang sia-sia, ya. Termasuk Allah menurunkan wabah corona itu juga tidak sia-sia, ya. Itu pasti ada hikmahnya. Summa tanaqqa, kemudian orang tadi membersihkan an akhlaqihi, dari akhlak-akhlaknya, ar-radiati, yang rendah, wa afatihi, dan bahayanya akhlak-akhlak yang tercela. Setelah menyadari bahwa
dirinya punya sifat yang tercela, maka kemudian sifat yang tercela itu dibersihkan, dihilangkan. Summatola, kemudian dia dalam waktu yang lama bilbabi wukufihi, duduk di hadapan pintunya Allah. Ini kata-kata ungkapan seakan-akan mau menemui yang ada di dalam rumah terus lewat pintunya. Ini hanya sekedar ungkapan. Wadama, dan selalu bil qalbi, pada hatinya, itikafuhu, diamnya. Fakhudhiya, lalu dia diberikan atau mendapatkan minallahi, dari Allah, bijamili iqbalihi, sebab bagusnya menghadapnya si hamba tadi. Jadi orang yang mengenal Allah itu ma'rifatullah, itu adalah sifatnya orang yang mengenal Allah dengan sifat-sifatnya Allah dan nama-namanya Allah. Setelah mengenal Allah, kemudian dia membenarkan semua perbuatannya Allah. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang keliru, tidak ada perbuatan Allah yang salah, tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Kemudian yang dia lakukan setelah mengenal Allah, dia membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela, kemudian diganti, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian dia selalu beribadah kepada Allah. Akhirnya orang tadi mendapatkan bagian dari Allah, mendapat karunia dari Allah, disebabkan dia telah menjadi hamba yang baik dalam menghadap Allah. Wasoddaqo, dan membenarkan fi jami ahwalihi, dalam semua perbuatannya, selalu memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Wangkoto'a, dan dia memutus an hawajisi nafsi, dari tipu daya nafsunya. Jadi mampu mendeteksi tipu daya nafsunya sendiri, dan ini paling sulit ya. Di musuh kita yang paling berat itu bukan siapa-siapa, tapi nafsu kita sendiri. Apalagi nafsu itu tidak hanya ada ketika seseorang berbuat maksiat. Ketika orang sedang berbuat taat pun kadang-kadang dia ditipu oleh nafsu. Ya. Makanya ketika kita tiba-tiba semangat ibadah, itu juga tetap harus waspada. Saya semangat ibadah ini karena nafsu atau karena memang cinta kepada Allah? Itu harus tetap diwaspadai, karena nafsu itu kadang-kadang ketika ada orang ibadah pada mulanya sudah benar, jalannya sudah benar, tapi tiba-tiba tujuannya dibelokkan, ya, tujuannya dibelokkan. Yang mestinya tujuannya Allah, malah tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Wala yusgi, dan dia tidak mendengarkan biqalbihi, dengan hatinya, ila khotirin, pada suara-suara yad'u, yang mengajaknya, ila ghairihi, pada selain Allah. Jadi kalau dalam hatinya itu ada lintasan yang mengajak kepada selain Allah, maka lintasan yang seperti itu tidak didengarkan, tidak dituruti. Termasuk yang mengajak kepada selain Allah itu mengajak ke surga. Kan surga selain Allah. Ya, surga itu kan selain Allah. Ya. Jadi hati-hati dengan tipu daya nafsu. Dari awal, dari dulu kita ketika belajar ibadah itu selalu diajari niatnya itu lillahi ta'ala. Bahwa kita ibadah itu ya karena Allah dan untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain, bukan karena yang lain-lain. Ketika diselewengkan ke yang lain, berarti ya sudah bukan karena Allah lagi, kan gitu. Maka tipu daya nafsu itu sangat berbahaya, karena tidak hanya ada dalam perbuatan maksiat, terkadang nafsu juga ikut nimbrung ketika seorang sedang berbuat taat. Maka seseorang harus selalu mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sara, maka tatkala orang itu telah menjadi minal khulqi, dari makhluk ajnabiyan yang beda dengan yang lain. Kalau yang lain tertipu, dia tidak tertipu, yang lain lengah, dia waspada. Wa min afati nafsi, dan dia tahu bahaya tipu daya nafsunya. Barian, dan dia terbebas. Wa minal masakinati, dan dari berbagai macam tempat. Wal malakhidoti, dan sesuatu yang menarik kemudian dilirik. Semuanya sudah bebas dari itu. Pokoknya pandangannya, tujuannya satu, yaitu ridhonya Allah, tidak ngelirik yang lain-lain.
tidak ingin mendapat kedudukan yang macam-macam, pokoknya ingin satu aja, ya, tujuannya hanya Allah. Wadama, dan dia selalu fisiri dalam rahasia ma Allah, bersama Allah apa munajatnya. Wahakko, dan benar nyata fi kulli lahzatin, dalam setiap detik, ilallahi, kepada Allah apa rujuk kembalinya. Jadi selalu bermunajat kepada Allah, setiap detik selalu mengembalikan segala persoalan kepada Allah. Wasara muhaddisan min qibalil haqqi subhanahu, dan dia menjadi orang yang selalu berdialog dengan Allah. Dia tidak pernah mengeluh kepada sesama makhluk, tidak pernah mengeluh kepada manusia, tapi setiap ada persoalan selalu dikembalikan kepada Allah, didialogkan dengan Allah. Dan itu Pak, medianya melalui sholat 5 waktu. Makanya kalau kita ini memang benar-benar sholat 5 waktu, harusnya sudah tidak ada stres, harusnya sudah tidak ada bingung. Kenapa? Setiap sholat ada kesempatan mengadukan segala persoalan kepada Allah. Itu kalau sholatnya dihayati, ya. Masalahnya ya kadang-kadang sholatnya itu belum dihayati, hanya sekedar rutinitas, centak-centuk gitu aja. Akhirnya sudah rajin sholat tapi masih gampang stres. Kenapa? Karena belum menyerahkan urusannya kepada Allah, belum berdialog kepada Allah. Coba kalau orang itu setiap ada persoalan apa saja selalu didialogkan dengan Allah, diadukan kepada Allah, ya pasti tidak akan bingung, ya. Dan itu oleh Allah diberikan kesempatan yang wajib aja 5 kali. Jadi kalau habis subuh ini Bapak ada masalah, nanti adukan kepada Allah saat sholat duhur. Habis sholat duhur ada masalah lagi, adukan lagi pada sholat asar, begitu seterusnya, ya. Jadi kalau itu bisa kita lakukan, kita tidak perlu konsultasi kepada psikiater, ya, tidak perlu kita konsultasi kepada psikiater. Kenapa? Kita sudah punya zat yang maha melindungi, maha memecahkan segala persoalan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita upayakan seperti itu. Jadi sholat itu menjadi sarana kita untuk berdialog dengan Allah. Kalau kurang, tambah lagi sholatnya pada sepertiga malam terakhir di saat sunyi sepi. Nah, karena kalau sunyi sepi itu biasanya sinyalnya bagus, ya. Sunyi sepi itu biasanya sinyalnya bagus, sehingga bisa gampang nyambung. Maka manfaatkan sepertiga malam terakhir, jangan dihabiskan untuk tidur. Kalau mau tidur panjang nanti aja lah, kita semuanya akan tidur panjang kok nanti. Nah, kemudian bita'rifi asrarihi, mengapa dia bisa berdialog dengan Allah? Karena sudah mengenal rahasia-rahasia Allah, fima yajri min tasarifil aqdari, terhadap semua yang terjadi dari perjalanan takdir. Semua yang terjadi di alam semesta itu tidak ada yang menyimpang dari qada qadarnya Allah. Semuanya terjadi atas skenario Allah, sedikit pun tidak ada yang menyimpang, dan semuanya ada hikmahnya. Maka kalau semua itu sudah kita kenali, kita pahami, kita tidak gampang kaget. Ngadepi fenomena alam seperti apa saja ya tenang-tenang saja, ya tenang-tenang saja. Mengapa selama ini kita menjadi orang yang gampang panik, gampang bingung, gampang stres? Karena kita melupakan Allahnya, ya, melupakan Allahnya. Yakinlah, ya, semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang menyimpang dari qada qadarnya Allah. Baik yang terjadi pada diri kita sendiri juga semuanya, ya, terjadi karena qada qadarnya Allah. Dan itu semuanya bagi orang yang sudah kenal, ya tenang-tenang saja, ya. Jadi kita ini sering terbawa oleh situasi. Ketika muncul corona, semuanya takut sama corona, dikira corona itu satu-satunya yang menyebabkan kita mati, padahal masih banyak hal-hal lain yang menjadikan kita mati, itu masih banyak selain corona. Wong langit itu bisa runtuh, bumi yang kita injek itu bisa mencair. Semuanya itu kalau terjadi kan menjadikan kita mati. Tapi kenapa kita hanya takut sama corona? Padahal yang lain-lain itu juga bisa menjadi potensi penyebab kita mati. Makanya sekali lagi, ya, kita jangan hanya terbawa oleh situasi. Kita harus selalu berlindung kepada Allah. Kalau sampai saat ini kita masih hidup, masih sehat,
bumi yang kita injak masih aman, langit juga nggak runtuh, itu karena kita sedang dilindungi oleh Allah. Jangan hanya lihat musibahnya sajalah. Perlindungan Allah jauh lebih banyak daripada musibahnya. Dan kan musibahnya itu juga untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita itu punya Allah. Karena kalau tidak diingat sama musibah, kita tidak ingat sama Allah. Sumia intadzalika arifan. Kalau sudah seperti itu, maka orang tadi disebut orang yang arif. Arif ini bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Biasanya dikaitkan dengan kalimat bijaksana. Dia orang yang arif dan bijaksana. Cuma arif itu maknanya apa? Banyak yang tidak tahu. Ya, sekedar ikut-ikutan aja. Dia arif itu orang yang mengenal Allah. Ketika orang itu sudah mengenal Allah, semua yang terjadi atas qada qadarnya Allah, dia akan berbuat yang bijaksana. Ya, gitu ya. Wa tusamma halatuhu ma'rifatan. Nah, kondisinya disebut makrifat, orangnya arif. Nah, di arif itu orangnya, makrifat itu kondisinya. Jadi orang akan berbuat yang bijaksana ketika dia sudah mengenal Allah. Semua yang terjadi ya tidak ada yang menyimpang dari takdirnya Allah. Fa bi miqdari ajnabiyatihi, maka seukuran dengan orang itu berbeda min nafsi dari dirinya sendiri, itu selalu akan didapatkan apa ma'rifatuhu, kenalnya orang tadi birobihi kepada Tuhannya azza wa jalla. Jadi semakin orang itu mengenal dirinya, dia juga akan semakin mengenal Allah. Jadi sekali lagi, kalimat seperti ini jangan dipahami kemudian kalau begitu kita Allah dong. Tidak, bukan begitu. Kita mengenal diri sendiri sebagai hamba yang lemah, tidak bisa ada sendiri, tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa berbuat sendiri. Kita ada karena diadakan, berarti kita perlu dengan yang mengadakan. Kita hidup karena dihidupkan, tidak hidup sendiri, berarti kita perlu dengan yang menghidupkan kita. Kita bisa bukan dengan usaha kita sendiri, karena kita dibisakan oleh zat yang maha bisa. Nah, siapa mereka? Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang menyadari dirinya seperti itu, dia akan mengenal Allahnya. Maka sekali lagi, bukti kuasa Allah sudah sangat nyata, ada di mana-mana, termasuk diri kita ini juga bagian dari bukti adanya Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair alil ibadah wa la tinayahum min ahlil jahlil maksiyah. Allahumma rabbana asbil ba'sa isfan tasafi la sifa ila sifa au kasifan la yuqadiru sakoma tahassantu bidil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrata wa najina minat ta'ni wa ta'uni wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Tahassantu bidil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrata wa najina minat ta'ni wa ta'uni wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Tahassantu bil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrata wa najina minat ta'ni wa ta'uni wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.